tumpukan sampah yang menjulang tinggi. Di sanalah Rudy menemukan sebuah kehidupan. Bayi kecil yang ia beri nama Sari, tumbuh dalam pelukan cinta di gubuk reyot. Tapi, sebuah masa lalu datang menagih. Siapa sebenarnya wanita yang muncul itu? Dan akankah ia merebut kebahagiaan mereka? Matahari baru saja menggantung di ufuk timur, memancarkan bias jingga keemasan yang menembus sela-sela gubuk reot. Udara pagi yang lembab bercampur dengan aroma anyir sampah menusuk hidung, menjadi penanda rutinitas bagi Rudy. Ia menggeliat, pelan, di atas dipan reot. Kasur kapuk yang sudah kempes dan bantal lusuh, tak mampu meredam pegal linu yang kerap menyerang tubuh kurusnya. Suara batuk nenek yang samar-samar terdengar dari dapur kecil, mengisyaratkan bahwa hari baru telah tiba, dan perjuangan hidup harus segera dimulai. Rudy adalah seorang yatim piatu, sejak usianya masih sangat belia. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis, meninggalkan dirinya sebatang kara di dunia. Beruntung, ada nenek, kerabat jauh yang tak punya ikatan darah, namun memiliki hati seluas samudra. Nenek mengambil Rudy, merawatnya di tengah keterbatasan ekonomi yang selalu menghimpit. Mereka tinggal di sebuah permukiman kumuh, di tepian kota, di mana gubek-gubek semi-permanen berjejer rapi, membentuk labirin gang sempit yang hanya bisa dilalui pejalan kaki. Lokasi tempat tinggal mereka yang strategis, atau mungkin lebih tepatnya tragis, berdekatan dengan tempat pembuangan akhir, atau TPA, yang menjadi ladang rezeki sekaligus sumber derita bagi sebagian besar penduduk di sana. Setiap pagi, tanpa terkecuali, Rudy akan mengenakan kaos kumal dan celana pendek yang sudah usang, lengkap dengan sarung tangan kain yang bolong di sana-sini. Tas karung goni besar yang ia jinjing adalah senjata utamanya. Senjata untuk bertarung melawan kerasnya hidup. Tuan, mereka selalu sama. TPA, di sanalah, di antara gunungan sampah yang menjulang tinggi, mereka mengais rezeki. Botol plastik bekas, kaleng aluminium, besi rongsok, atau apapun yang masih bisa dijual dan menghasilkan beberapa keping rupiah. Bau busuk yang menyengat, lalat yang berkerumun, dan tikus-tikus yang berlarian adalah pemandangan akrab yang tak pernah luput dari hari-hari mereka. Namun, di balik semua itu, ada secercah harapan. Harapan untuk bisa makan hari ini, harapan untuk bisa melunasi utang di warung, harapan untuk bisa menambal atap gubuk yang bocor. Harapan, sekecil apapun, adalah bahan bakar yang membuat mereka terus melangkah. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah awan kelabu ikut bersimpati pada beban hidup yang dipikul Rudy dan nenek. Rudy sudah siap dengan perlengkapannya. "Nek, Rudy berangkat dulu ya," serunya dari ambang pintu. Suaranya sedikit parau, karena belum sarapan. Nenek yang sedang mengaduk air teh tawar di dapur, menoleh dan tersenyum tipis. Senyum yang selalu menghangatkan hati Rudy. Meskipun guratan lelah, tak bisa disembunyikan dari wajah keriputnya. "Hati-hati ya nak, jangan lupa cari yang banyak hari ini," pesan nenek, suaranya pelan dan serak. Rudy mengangguk, lalu melangkahkan kaki keluar dari gubuk. Langkahnya mantap, meskipun perutnya terasa kosong. Sudah terbiasa. Kadang, mereka hanya bisa makan sekali sehari. Itu pun dengan lauk seadanya. Begitu tiba di TPA, ratusan pemulung lain sudah tampak sibuk. Mereka adalah wajah-wajah yang akrab bagi Rudy, senasib dan seperjuangan. Matahari mulai naik, memanaskan tumpukan sampah yang mengeluarkan uap pekat. Bau busuk semakin menyengat, memaksa Rudy untuk menutup hidungnya dengan ujung kaos. Ia mulai menyisir area. Matanya jeli, mencari apapun yang bisa diuangkan. Tangan kurusnya sigap memungut botol plastik yang tergeletak, memasukkannya ke dalam karung goni. Beberapa jam berlalu, karung Rudy mulai terisi. Keringat membasahi punggungnya, membasuh debu dan kotoran yang menempel. Sesekali ia meneguk air putih dari botol bekas air mineral yang selalu dibawanya. Rasa lelah mulai merayap, namun ia terus bergerak. Sedikit lagi Rudy
Bisiknya pada diri sendiri, sedikit lagi untuk nenek. Ia bergerak ke area yang jarang disentuh pemulung lain. Sebuah sudut TPA yang ditumpuk dengan sampah rumah tangga, tempat yang biasanya dihindari karena baunya yang paling pekat. Namun, di mata Rudy, tempat itu bisa jadi menyimpan harta karun tak terduga saat sedang membongkar tumpukan sampah bekas pakaian dan plastik. Tangannya merasakan sesuatu yang lembut. Tidak seperti plastik atau kain lusuh biasa. Rasa penasarannya memuncak. Ia menarik benda itu keluar, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Matanya membelalak tak percaya. Di hadapannya, terbungkus selimut tipis yang kumal, terbaring seorang bayi. Bayi itu sangat kecil, masih merah, dengan kulitnya yang pucat. Matanya terpejam rapat, bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya terdengar sangat halus, nyaris tak terdengar. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rudy. Ia tak pernah membayangkan akan menemukan hal seperti ini. Sebuah nyawa tergeletak tak berdaya di antara tumpukan limbah. Ketakutan dan kepanasan bercampur aduk dalam benaknya. Apa yang harus ia lakukan? Meninggalkannya? Tidak. Hati nuraninya memberontak. Bayi ini membutuhkan pertolongan. Dengen gemetar. Rudy mengangkat bayi itu, mendekapkannya ke dadanya. Tubuh mungil itu terasa begitu rapuh biji itu ringgon. Ia bisa merasakan detak jantung kecil yang berirama lemah. Rudy segera berbalik, meninggalkan karung gombalnya yang sudah setengah penuh. Langkahnya terburu-buru, jantungnya berpacu kencang. Ia harus membawa bayi ini pulang. Segera, ia harus memberitahu nenek. Sepanjang jalan menuju gubuk, berbagai pikiran berkecamuk di otaknya. Bagaimana mereka akan merawat bayi ini? Mereka sendiri sudah serba kekurangan. Jangankan membeli susu formula. Untuk makan sehari-hari saja, mereka harus berjuang mati-matian. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan bayi ini sendirian. Setibanya di gubuk, Rudy langsung menerobos masuk. Napasnya tersengal-sengal. Nenek yang sedang merajut, terkejut melihat wajah pucat dan panik Rudy. "Ada apa, Nak? Kau kenapa?" tanyanya khawatir. Rudy tidak menjawab. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan selimut kumal itu, memperlihatkan bayi mungil yang masih terlelap. Nenek terkesiap. Rajutannya jatuh begitu saja dari tangannya yang keriput. Matanya membulat tak percaya. "Astaga, Rudy, bayi siapa ini?" Nenek bergegas mendekat, meraih bayi itu dengan tangan gemetar. Ia memeriksa tubuh mungil itu dengan teliti, memastikan tidak ada luka atau tanda-tanda kekerasan. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun di balik itu, ada sebersit kasih sayang yang tak bisa disembunyikan. Rudy menemukannya di TPA. "Nek, terbangkes, selimut ini," jawab Rudy. Suaranya masih bergetar. "Dia sendirian, Nek." Rudy tidak tega meninggalkannya. Nenek menghela napas panjang. Tatapannya beralih dari bayi ke Rudy, lalu ke seisi gubuk mereka yang sempit dan miskin. Kebimbangan terpancar jelas di wajahnya. Merawat seorang bayi membutuhkan biaya, perhatian, dan tenaga yang tidak sedikit. Sementara mereka sendiri. "Tapi Nak, kita ini siapa? Bagaimana kita akan merawatnya?" tanya nenek, suaranya tercekat. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kebingungan dan keputusasaan. Rudy menatap nenek, matanya memohon. "Kita tidak bisa membiarkannya, Nek. Dia tidak punya siapa-siapa. Kita punya hati, Nek. Kita bisa merawatnya, sedikit demi sedikit. Kita pasti bisa." Keheningan melingkupi gubuk reot itu. Hanya suara napas halus bayi yang terdengar. Nenek memejamkan mata, memikirkan masa depan yang tak pasti. Namun, saat ia membuka mata dan melihat wajah polos bayi itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun hatinya. Kasih sayang itu muncul begitu saja, mengalahkan segala keraguan dan ketakutan. Mungkin ini adalah takdir, mungkin ini adalah anugerah. "Baiklah, Nak," kata nenek pelan.
Suaranya kini lebih mantap. Ia mengelus kepala bayi itu dengan penuh kelembutan. Kita akan merawatnya. Apapun yang terjadi, kita akan menjaganya. Rudy tersenyum lega. Senyum tulus yang jarang sekali ia tunjukkan. Beban berat di dadanya seolah terangkat. Keputusan itu telah diambil. Sebuah nyawa baru telah datang ke dalam kehidupan mereka yang serba kekurangan, membawa serta harapan dan tanggung jawab yang besar. Mereka belum tahu bagaimana caranya. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak sendiri lagi. Keluarga kecil mereka yang rapuh kini bertambah satu anggota yang datang dari tumpukan sampah, namun akan dirawat dengan cinta sebesar samudra. Nenek kemudian menggendong bayi itu, menimangnya perlahan. "Kita beri nama apa dia, Nak?" tanyanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Rudy berpikir sejenak, menatap wajah mungil yang kini tampak lebih tenang dalam dekapan nenek. "Sari, Nek." Namanya Sari, sebuah nama yang sederhana, namun menyimpan makna keindahan dan harapan. Sebuah nama untuk permata kecil yang ditemukan di antara jejak lumpur dan tumpukan sampah. Hari itu, di gubuk reot yang hampir roboh, sebuah keluarga baru terlahir, diikat oleh benang kasih sayang yang tak terduga. Keputusan untuk merawat Sari, meskipun diambil dengan hati yang lapang, bukan berarti tanpa tantangan. Justru sebaliknya, kedatangan bayi mungil itu membawa gelombang baru kesulitan yang harus dihadapi Rudy dan nenek. Gubuk mereka yang sempit dan reot, dengan dinding triplek yang lapuk dan atap seng berkarat yang sering bocor saat hujan, kini terasa semakin sesak. Ruang yang tadinya hanya cukup untuk mereka berdua, kini harus berbagi dengan seorang bayi yang membutuhkan perhatian ekstra. Malam-malam, Rudy dan nenek kini dihiasi tangisan Sari. Mereka harus belajar banyak hal tentang merawat bayi, mengganti popok, menyiapkan susu formula, yang tentunya bukan hal mudah didapatkan, hingga menidurkan Sari yang kadang rewel di tengah malam. Nenek, dengan pengalamannya membesarkan anak dan cucu-cucu jauhnya, menjadi garda terdepan. Tangannya yang keriput dan gemetar tak lagi hanya merajut benang, tetapi kini cekatan mengganti popok kain yang dicuci berulang kali, menggendong Sari yang menangis, atau menimangnya hingga terlelap. Rudy, meskipun canggung pada awalnya, perlahan mulai terbiasa membantu. Ia belajar bagaimana menggendong Sari dengan benar, sesekali membacakan cerita sederhana dari buku usang yang ia temukan, atau hanya sekadar duduk di samping nenek, mengamati setiap gerakan Sari yang lucu. Tantangan terbesar tentu saja adalah masalah ekonomi. Kehadiran Sari berarti pengeluaran bertambah. Susu formula adalah kebutuhan paling mendesak, dan harganya tak main-main bagi kantong mereka yang cekak. Popok, minyak telon, bedak bayi, semuanya adalah barang mewah. Rudy harus bekerja lebih keras, mengais lebih banyak barang bekas di TPA. Ia seringkali pulang larut malam. Tubuhnya remuk redam, namun semangatnya tak pernah padam. Demi Sari, ia akan melakukan apa saja. Nenek juga tak tinggal diam. Selain merawat Sari, ia mencoba membuat kerajinan tangan sederhana dari barang bekas yang ditemukan Rudy, seperti tas dari anyaman plastik atau bunga dari botol minuman, lalu menjualnya ke tetangga atau pasar kecil di dekat sana. Hasilnya memang tak seberapa, namun setidaknya bisa membantu menutupi beberapa kebutuhan Sari, masyarakat sekitar, yang mayoritas juga hidup dalam kemiskinan. Awalnya memandang dengan rasa ingin tahu dan sedikit kasihan. Berita tentang penemuan bayi di TPA oleh Rudy menyebar dengan cepat. Beberapa tetangga, dengan kebaikan hati mereka, kadang datang membawakan sedikit beras atau sepotong pakaian bekas bayi. Bu Mirna, pemilik warung kelontong kecil di ujung gang, seringkali memberikan susu formula bekas sisa dari anaknya, atau membolehkan nenek berutang dulu untuk kebutuhan mendesak. Pak Jaya, seorang tukang becak yang juga tetangga, kadang menawarkan tumpangan gratis untuk nenek saat harus membawa Sari ke puskesmas terdekat untuk imunisasi. Solidaritas kecil ini menjadi penyokong penting bagi Rudy dan nenek
Mereka bukan sendirian dalam perjuangan ini. Komunitas di permukiman kumuh itu mungkin miskin harta, namun kaya akan empati dan kebersamaan. Mereka saling membantu, saling menopang dalam badai kehidupan yang tak pernah reda. Setiap bantuan, sekecil apapun, adalah nafas bagi keluarga kecil mereka. Rudy dan nenek selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tahu betul bahwa kebaikan itu datang dari hati yang penuh simpati. Perlahan, tapi pasti, ikatan emosional antara Rudy, nenek dan Sari mulai terbentuk dan menguat. Sari, yang awalnya hanya menangis, kini mulai menunjukkan senyum pertamanya. Senyum itu, bagi Rudy dan nenek, adalah hadiah paling berharga. Senyum yang mampu melunturkan segala rasa lelah, melupakan sejenak segala kesulitan. Sari adalah sumber kebahagiaan baru, cahaya kecil yang menerangi gubuk reot mereka. Rudy seringkali menghabiskan waktu luangnya sepulang dari TPA untuk bermain dengan Sari. Ia akan membuat suara-suara lucu, atau menggarak jerakon tangannya di depan wajah Sari. Dan bayi itu akan tertawa kecil. Suara tawanya seperti melodi yang paling indah di telinga Rudy. Suatu sore, saat Sari tertidur pulas di pelukan nenek, Rudy duduk di samping mereka, memandang wajah damai bayi itu. Nenek mengelus rambut Sari dengan lembut. "Dia cantik sekali, Rudy," bisik nenek, matanya berkaca-kaca, seperti malaikat kecil. Rudy mengangguk setuju. "Ya, Nek, dia anugerah. Anugerah yang tak terduga. Bagaimanapun sulitnya, kita harus bisa merawatnya dengan baik, Nak," kata nenek, suaranya penuh tekad. Dia pantas mendapatkan yang terbaik. Rudy menggenggam tangan nenek yang keriput. "Kita pasti bisa, Nek. Kita akan berjuang bersama." Meski mereka tahu jalan di depan akan sangat panjang dan penuh liku, keberadaan Sari telah memberikan mereka tujuan yang lebih besar. Ada kehidupan baru yang harus mereka jaga, ada masa depan yang harus mereka perjuangkan. Gubuk reot itu, yang dulunya hanya sekadar tempat berlindung, kini telah bertransformasi menjadi sebuah rumah. Sebuah rumah yang tidak megah, tidak mewah, namun dipenuhi detak jantung yang saling terikat oleh benang kasih sayang yang kokoh. Di tengah aroma sampah dan deru kehidupan pinggir kota, sebuah keluarga kecil telah tumbuh, berlandaskan cinta yang tulus dan harapan yang tak pernah padam. Setiap napas Sari adalah pengingat bahwa di balik segala kesulitan selalu ada keajaiban yang menanti. Selalu ada alasan untuk terus bertahan dan bermimpi. Rudy sering membayangkan masa depan Sari. Ia ingin Sari bisa sekolah, mengenakan seragam bersih, duduk di bangku kelas seperti anak-anak lain. Ia ingin Sari bisa makan enak, bermain tanpa khawatir, dan tidak perlu merasakan pahitnya hidup di antara tumpukan sampah. Mimpi-mimpi itu, meskipun terasa jauh dan mustahil, menjadi motivasi. Ia akan bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, melakukan apapun agar Sari bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dari dirinya. Saat Sari mulai belajar merangkak, gubuk mereka semakin hidup. Tawa Sari yang renyah seringkali pecah, mengisi setiap sudut ruangan. Rudy akan berjongkok, menyorongkan tangannya agar Sari bisa meraihnya. Membantunya berdiri, belajar melangkah. Setiap langkah kecil Sari adalah kemenangan besar bagi mereka. Nenek akan mengawasi dengan senyum lebar. Matanya memancarkan kebanggaan yang tak terhingga. Mereka adalah keluarga. Tidak peduli apa kata dunia. Mereka mungkin tidak punya darah yang sama, tapi ikatan hati mereka jauh lebih kuat dari itu. Mereka telah menemukan satu sama lain di tengah kesulitan, dan mereka akan berpegangan tangan melewati segala rintangan yang mungkin akan datang. Detak jantung Sari di gubuk reot itu adalah melodi kehidupan mereka. Melodi yang mengajarkan arti cinta sejati dan pengorbanan tanpa batas. Tahun-tahun berlalu, dan Sari tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang ceria dan lincah. Usianya sudah menginjak 4 tahun. Dengan rambut hitam lurus yang selalu diikat dua oleh nenek, dan mata bulat yang memancarkan rasa ingin tahu yang tak
Ada Habis, meskipun dibesarkan di lingkungan yang keras dan penuh keterbatasan, Sari tak pernah kehilangan keceriaannya. Ia adalah permata kecil di tengah kekumuhan. Senyumnya adalah embun penyejuk di tengah terik kehidupan. Setiap pagi, setelah Rudy dan nenek berangkat mengais rezeki, Sari akan bermain di depan gubuk. Ia tak punya banyak mainan. Hanya beberapa botol plastik bekas yang disulap menjadi boneka atau mobil-mobilan. Tanah lapang di sekitar gubuk, yang sering kali becek dan berdebu, adalah taman bermainnya. Ia akan berlarian, melompat-lompat, atau duduk berjongkok mengamati semut yang berbaris. Anak-anak tetangga, yang juga seusianya, kadang ikut bergabung, menciptakan tawa riang yang memecah keheningan permukiman. Meskipun masih sangat kecil, Sari sudah menunjukkan sifat yang cerdas dan ia cepat belajar dan selalu ingin tahu. Nenek sering mengajarkan Sari tentang nama-nama benda di sekitar mereka, menghitung angka 1 sampai 10, atau menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Sari akan menirukan dengan antusias. Suaranya yang mungil memenuhi gubuk. Ia juga seringkali duduk di samping nenek saat nenek membuat kerajinan, mengamati dengan saksama setiap gerakan tangan keriput itu. Kadang, Sari akan mencoba membantu, meskipun lebih banyak mengacaukan daripada membantu. Namun, nenek tak pernah marah, justru tertawa geli melihat tingkah lincah cucu angkatnya. Rudy, melihat pertumbuhan Sari yang pesat, semakin termotivasi untuk mencari penghasilan tambahan. Pekerjaan sebagai pemulung tak lagi cukup. Sari mulai membutuhkan makanan yang lebih bervariasi, vitamin, dan tentu saja pendidikan. Rudy tahu, pendidikan adalah kunci untuk masa depan Sari yang lebih baik. Ia tak ingin Sari bernasib sama dengannya, terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Maka, setelah pulang dari TPA, Rudy akan mencari pekerjaan serabutan lain. Ia pernah menjadi kuli angkut di pasar, membantu mengangkut karang-karang beras atau sayuran. Kadang, ia menjadi buruh bangunan harian, mencampur adukan semen, atau mengangkut batu bata. Pernah juga ia ikut membantu membersihkan selokan, atau mencuci piring di warung makan. Apapun pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, ia akan melakukannya, tanpa mengeluh. Tubuhnya semakin kurus, otot-ototnya menegang. Namun, ia tak pernah menyerah. Setiap sen yang ia dapatkan akan disisihkan, sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian besar untuk ditabung demi masa depan Sari. Sari sangat dekat dengan Rudy. Bagi Sari, Rudy adalah sosok kakak sekaligus ayah. Rudy sering menggendong Sari di pundaknya, membawanya jalan-jalan di sekitar permukiman, atau mengajaknya melihat kereta api yang melintas di kejauhan. Saat Rudy pulang dari bekerja, Sari akan berlari menyambutnya di ambang pintu, memeluk kakinya dengan erat. Rasa lelah Rudy seketika sirna. Ia akan menggendong Sari, mencium puncak kepalanya, dan bertanya tentang hari-hari Sari. "Tadi, Sari, main APA?" tanya Rudy suatu sore, setelah Sari memeluknya erat. "Sari main sama Wati bang. Kami buat ramah-ramahan dari kardus," jawab Sari dengan ceria. Matanya berbinar. Ia memanggil Rudy dengan sebutan bang, karena nenek mengajarkannya demikian, agar terasa seperti saudara kandung. Rudy tersenyum. "Wah, pasti seru ya." Ia membayangkan rumi ramahan kardus Sari, jauh dari gambaran rumah ideal. Namun, di mata Sari, itu adalah istananya. Interaksi Sari dengan lingkungan sekitarnya juga menunjukkan betapa ia adalah anak yang mudah bergaul. Ia tak canggung bertegur sapa dengan tetangga, atau bermain bersama anak-anak lain. Ia tambah dalam pelukan kasih sayang, meskipun di tengah keterbatasan materi, ia mungkin tidak memiliki boneka Barbie atau sepeda roda 3, tetapi ia memiliki cinta yang melimpah dari Rudy dan nenek setiap malam. Sebelum tidur, nenek selalu menceritakan dongeng atau kisah-kisah lama. Sari akan mendengarkan dengan saksama. Matanya terpejam, membayangkan dunia dalam cerita nenek. Rudy, yang biasanya sudah terlelap kelelahan, kadang terbangun,
dan ikut mendengarkan. Teringat masa kecilnya yang juga dipenuhi dongeng dari nenek. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan kebahagiaan. "Nek, Bang Rudi, Sari pengen sekolah," kata Sari suatu malam. Tiba-tiba, suaranya polos. Namun harapan di dalamnya begitu jelas. Rudi dan nenek saling pandang. Sebuah senyum tipis terukir di bibir mereka, bercampur dengan kelegaan dan sedikit rasa kelegaan karena Sari punya keinginan. Kecemasan karena mereka belum tahu bagaimana bisa mewujudkannya. "Tentu saja, Nak. Sari pasti sekolah," jawab nenek, mengelus rambut Sari. Rudi mengangguk. "Ya, Sari. Abang akan bekerja keras agar Sari bisa sekolah." "Sari mau sekolah yang tinggi ya?" Sari mengangguk antusias. "Iya, Bang. Sari mau jadi guru." Mendengar impian Sari, hati Rudi menghangat. Impian itu, meskipun terdengar muluk di tengah kondisi mereka, adalah pemicu semangat bagi Rudi. Ia akan menjadikan impian Sari sebagai impiannya juga. Ia akan bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, agar Sari bisa meraih cita-citanya. Ia membayangkan Sari mengenakan seragam sekolah, tas ransel di punggungnya, melangkah dengan percaya diri. Sebuah gambaran yang begitu indah. Sebuah mimpi yang harus ia wujudkan. Gubuk reot mereka, yang dulunya hanyalah tempat bernaung, kini dipenuhi dengan tawa, impian, dan cinta yang tak terbatas. Sari mungkin hidup di antara tumpukan sampah, dengan aroma busuk yang menyengat, namun hatinya bersih. Pikirannya dipenuhi harapan, dan Rudi, sang kakak angkat, akan menjadi jembatan bagi Sari untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Ia akan memastikan langkah kaki kecil Sari tidak akan pernah berhenti, melainkan terus melangkah maju, menjauhi jejak lumpur kemiskinan menuju masa depan yang penuh cahaya. Mereka tahu, perjalanan itu tidak akan mudah, akan ada banyak rintangan dan cobaan. Namun, dengan cinta sebagai landasan dan harapan sebagai lentera, mereka yakin bisa melewati semuanya. Setiap malam, Rudi akan melihat Sari yang terlelap, wajahnya begitu damai. Ia akan berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan selalu melindungi Sari, memberikan mereka kekuatan untuk terus berjuang. Mimpi-mimpi sederhana Rudi untuk masa depan Sari adalah pelita di tengah kegelapan. Janji yang ia ukir dalam hati, dan akan ia pegang teguh sampai akhir. Waktu terus bergulir, dan Sari tumbuh semakin besar. Kini, ia berusia 6 tahun. Siap memasuki jenjang sekolah dasar. Keceriaannya tak pernah pudar, bahkan bertambah dengan rasa ingin tahu yang semakin besar terhadap dunia di sekitarnya. Rudi dan nenek merasa bangga melihat Sari. Gadis kecil itu telah menjadi pusat dunia mereka, sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Kehidupan di gubuk reot mereka, meskipun tetap sederhana, telah menemukan ritme yang nyaman. Rudi masih bekerja keras sebagai pemulung dan buruh serabutan. Nenek, selain merawat Sari, juga semakin giat membuat kerajinan tangan. Mereka berusaha keras menabung sedikit demi sedikit, terutama untuk biaya sekolah Sari. Seragam, buku, dan alat tulis adalah prioritas utama. Mereka ingin Sari bisa merasakan pendidikan yang layak, seperti anak-anak lain. "Sari sudah besar ya, Nek? Sebentar lagi masuk SD," kata Rudi suatu sore, menatap Sari yang sedang asyik menggambar di atas kertas speaker. Wajahnya tersenyum, namun ada sedikit gurat kecemasan di matanya. Nenek mengangguk. "Iya, Nak. Tidak terasa ya, dia sudah sebesar ini. Rasanya baru kemarin kita menemukannya." "Rudi ingin Sari sekolah yang bagus, Nek, yang layak," lanjut Rudi. Suaranya pelan. "Tidak seperti kita." Nenek mengelus pundak Rudi. "Nenek tahu, Nak. Kita akan usahakan yang terbaik untuk Sari." Di tengah kebahagiaan dan rutinitas yang mulai nyaman, terkadang muncul bisikan keraguan, terutama di benak Rudi. Sari adalah anak yang ceria dan cerdas, namun ia juga mulai menyadari perbedaan kehidupannya dengan anak-anak lain. Ia mungkin tidak mengeluh, namun Rudi bisa melihat tatapan Sari yang kadang memudar saat melihat anak-anak berseragam bersih, atau saat ia melihat mainan yang tak mampu mereka beli. Rudi khawatir
Apakah ia dan nenek sudah cukup baik merawat Sari? Apakah mereka bisa memberikan semua yang dibutuhkan Sari untuk masa depannya? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menghantui malam-malam Rudy. Kekhawatiran itu semakin besar ketika beberapa tetangga atau orang-orang di sekitar TPA mulai terang-terangan bertanya tentang asal-usul Sari. Itu anak siapa di? Kok beda sendiri wajahnya? Atau apa tidak? Sebaiknya dia tinggal dengan keluarganya yang sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan polos itu, meskipun tidak bermaksud jahat, seringkali menohok hati Rudy. Ia selalu berusaha menjawab dengan senyum tipis dan mengatakan bahwa Sari adalah keponakannya atau anak yang dititipkan kerabat. Namun, ia tahu kebenaran tentang penemuan Sari di TPA bisa saja terkuak sewaktu-waktu. Suatu hari, saat Rudy sedang menimbang hasil pungutan sampahnya di pengepul, ia mendengar obrolan dua ibu-ibu yang kebetulan lewat. Kasihan ya anak itu, ditemukan di sampah. Untung ada Rudy dan neneknya yang mau merawat, ujar salah satu ibu. Tapi sampai kapan? Nanti kalau ibunya yang asli datang mencarinya, bagaimana? Timpal ibu yang lain. Jantung Rudy berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengatakan bahwa itu hanya gosip. Namun, bisikan itu tetap mengusik pikirannya. Bagaimana jika suatu hari, ibu kandung Sari benar-benar datang mencarinya? Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia melepaskan Sari? Pemikiran itu membuat hatinya perih. Ia sudah mencintai Sari seperti adiknya sendiri, bahkan lebih dari itu. Sari adalah darah dagingnya. Meskipun tanpa ikatan darah, meskipun dihantui keraguan, tekad Rudy untuk memberikan yang terbaik bagi Sari semakin menguat. Ia tidak akan membiarkan Sari merasakan penderitaan yang sama dengannya. Ia akan bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, agar Sari bisa memiliki pendidikan yang layak. Ia mulai mencari tahu tentang sekolah-sekolah dasar yang terjangkau, atau bahkan program beasiswa untuk anak-anak tidak mampu. Ia rela tidak makan demi Sari, rela tidak membeli pakaian baru demi Sari. Baginya, kebahagiaan Sari adalah segalanya. Bang Rudy, nanti kalau Sari sudah sekolah, Bang Rudy jemput Sari ya? Stenia. Sari suatu pagi, saat Rudy hendak berangkat kerja. Tentu saja nak, abang pasti jemput Sari, jawab Rudy, mengelus puncak kepala Sari. Janji itu terukir dalam hatinya. Ia ingin menjadi orang pertama yang menjemput Sari sepulang sekolah. Melihat senyum bangga Sari yang membawa hasil belajar, nenek yang memahami kegundahan hati Rudy seringkali berusaha menenangkannya. Kita sudah melakukan yang terbaik, nak. Tuhan pasti menolong kita, kata nenek dengan suara lembut. Yang penting Sari bahagia, dan dia mencintai kita. Cinta Sari memang tak perlu diragukan. Gadis kecil itu selalu ceria di dekat Rudy dan nenek. Ia seringkali memeluk nenek erat-erat atau bergelayut manja di lengan Rudy. Kasih sayang yang mereka berikan tulus dan tak berbalas. Itulah yang membuat Sari tumbuh dengan hati yang penuh cinta. Ikatan batin mereka sudah terjalin sangat kuat, melampaui batasan darah. Rudy menatap jauh keluar jendela gubuk, memandang ke arah TPA yang menjulang. Di sana, di antara tumpukan sampah, ia menemukan permata kecilnya, dan ia bersumpah, ia akan melindungi permata itu dengan segenap jiwa dan raganya. Tidak ada yang akan bisa merebut Sari darinya, tidak ada yang akan bisa memisahkan mereka. Bayangan masa lalu, bisikan keraguan, dan kekhawatiran tentang masa depan, semua itu akan ia hadapi dengan tegar. Untuk Sari, ia akan menjadi benteng yang kokoh, pelindung yang tak kenal lelah. Tekadnya kini bulat. Ia harus memastikan Sari tumbuh bahagia, cerdas, dan sukses. Itulah janji yang ia ukir dalam hati untuk Sari, adik angkatnya yang paling berharga. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, dimulai dengan rutinitas yang sudah akrab. Ayam jago tetangga berkokok nyaring, memecah keheningan permukiman kumuh. Nenek sudah bangun sejak subuh, menyiapkan air hangat untuk Sari mandi, dan membuat teh tawar untuk sarapan. Rudy, setelah salat subuh, segera bersiap dengan karung goni dan perlengkapan memulungnya.
Sari, yang kini sudah masuk sekolah dasar di sekolah negeri terdekat, tampak bersemangat mengenakan seragam lusuhnya. Senyum lebar tak pernah luntur dari wajahnya. "Sari berangkat sekolah dulu ya, Nek. Bang Rudi," seru Sari, mengecup tangan nenek dan memeluk kaki Rudi. "Hati-hati di jalan ya, Nak. Belajar yang rajin," pesan nenek. "Nanti abang jemput ya," tambah Rudi, mengacak-acak rambut Sari dengan gemas. Sari mengangguk, lalu berlari kecil keluar gubuk, bergabung dengan teman-temannya yang juga berangkat sekolah. Setelah Sari pergi, nenek mulai menyapu lantai gubuk yang beralaskan tanah. Rudi memeriksa tali karungnya, memastikan tidak ada yang putus. "Sudah agak siang, Rudi. Cepat berangkat sana, nanti keduluan orang," kata nenek. Rudi mengangguk. Lalu, "Rudi berangkat dulu, Nek. Nanti makan siangnya jangan lupa." Ia melangkah keluar dari gubuk, menghirup udara pagi yang masih sedikit sejuk. Matahari mulai naik, memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru. Saat ia berjalan menyusuri gang sempit, sebuah mobil berwarna hitam yang tampak asing terparkir di ujung gang, tepat di dekat persimpangan menuju jalan raya. Mobil itu terlihat mewah, kontras dengan pemandangan sekitar yang didominasi gubuk-gubuk reot. Rudi mengerutkan kening. Jarang sekali ada mobil semacam itu masuk ke permukiman mereka. Ia tak terlalu memedulikannya dan terus berjalan. Namun, baru beberapa langkah ia mendengar suara nenek memanggilnya dari belakang. "Rudi, Rudi, kemari nak." Suara nenek terdengar sedikit panik. Rudi berbalik dan melihat nenek berdiri di ambang pintu gubuk. Wajahnya pucat. Di samping nenek berdiri seorang wanita asing. Wanita itu mengenakan pakaian rapi dan bersih, dengan rambut yang tertata apik. Wajahnya cantik, namun memancarkan aura serius dan sedikit gelisah. Rudi merasakan firasat buruk menyelimuti hatinya. Ia melangkah kembali menuju gubuk. Jantungnya berdebar tak karuan. Siapa wanita ini? Mengapa nenek terlihat begitu tegang? "Ada apa, Nek?" tanya Rudi, begitu sampai di hadapan mereka. Matanya menatap wanita asing itu dengan curiga. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Halo Mas, saya ingin bicara dengan Anda dan Ibu sebentar," katanya. Suaranya lembut namun tegas. Nenek menghela napas, lalu menunjuk ke bangku bambu di depan gubuk. "Ayo masuk dulu nak, duduk di sini." Mereka bertiga duduk di bangku bambu yang sudah reot. Suasana terasa canggung dan mencekam. Wanita itu memandang Rudi dan nenek secara bergantian, seolah menimbang-nimbang kata-kata yang akan diucapkannya. "Nama saya Maya," wanita itu memulai. Suaranya lebih pelan sekarang. "Saya datang kemari karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Rudi dan nenek hanya diam, menunggu kelanjutan kalimat Maya. Mata Rudi tak lepas dari Maya, mencoba membaca maksud kedatangan wanita itu. "Saya tahu ini mungkin akan mengejutkan, dan saya minta maaf sebelumnya," lanjut Maya, suaranya sedikit bergetar. "Saya adalah ibu kandung dari Sari." Dunia Rudi serasa runtuh, jantungnya berdebar kencang, darah seolah berhenti mengalir di nadinya. Ia menatap nenek, yang juga terlihat terkejut. Meskipun ada sebersit kekhawatiran yang sudah lama terpendam, kini menjadi kenyataan. Mata nenek berkelek-kelek, namun ia berusaha menahan emosinya. "Apa maksud Anda?" tanya Rudi. Suaranya serak dan menahan amarah. Otaknya masih mencerna informasi yang baru saja ia dengar. "Ibu kandung Sari?" Setelah bertahun-tahun, Maya menghela napas. "Saya tahu, ini sulit dipercaya. Tapi saya benar. Sari adalah putri saya. Nama lengkapnya adalah Sarifah." "Kenapa baru sekarang Anda datang?" tanya nenek. Suaranya bergetar. Ada nada tuduhan dan kesedihan di sana. "Kemana saja Anda selama ini?" Maya menundukkan kepala. Saya terpaksa. Situasi saya waktu itu sangat sulit. Saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak sanggup merawatnya. Saya pikir saya tidak akan bisa memberinya kehidupan yang layak." Suaranya terdengar penuh penyesalan. "Saya tahu ini tidak bisa dibenarkan, tapi saya sangat menyesal.
Saya mencari-cari Sari selama ini. Rudy mengepalkan tangannya. Amarah membuncah di dadanya. Wanita ini, yang dengan mudahnya meninggalkan bayi tak berdaya di tempat sampah, kini datang menuntut haknya. Sulit? Situasi sulit? Seperti apa yang membuat Anda tega membuang anak Anda sendiri di TPA? Apa Anda tahu bagaimana kami menemukan Sari? Bagaimana kami merawatnya selama ini? Rudy tak bisa lagi menahan emosinya. Suaranya meninggi. Nenek menyentuh lengan Rudy, mencoba menenangkan. Sabar nak, Maya mengangkat kepalanya, matanya memerah. Saya tahu saya salah. Saya mengakui kesalahan. Saya tidak akan meminta maaf. Karena saya tahu permintaan maaf tidak akan cukup. Tapi, saya mohon, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya waktu itu masih sangat muda, belum menikah, dan keluarga saya menolak keras kehamilan saya. Saya diusir dari rumah. Saya tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan saya sangat ketakutan. Saya pikir meninggalkannya di tempat yang ramai adalah pilihan terbaik, agar dia bisa ditemukan dan dirawat oleh orang yang lebih mampu. Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Saya tahu itu pengecut. Saya tahu itu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi saya benar-benar putus asa. Setelah beberapa tahun, kondisi saya membaik. Saya bekerja keras, menabung, dan saya tidak pernah berhenti mencari Sari. Saya menyesal setiap hari. Saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin mengambil Sari kembali dan memberinya kehidupan yang layak yang tidak bisa saya berikan dulu. Mendengar penuturan Maya, amarah Rudy bercampur dengan rasa tak percaya. Jadi, ini alasan dibalik penemuan Sari. Sebuah pengkhianatan dari orang tuanya sendiri. Nenek menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan marah. Hidup layak, seperti apa yang Anda maksud? Tanya Rudy. Suaranya dingin. Apa Anda tahu, Sari tumbuh di mana? Di antara tumpukan sampah, di gubuk reot ini, kami makan seadanya. Kami berjuang mati-mission hanya untuk menyambung hidup. Tapi kami tidak pernah kekurangan cinta. Kami tidak pernah membiarkannya merasa sendirian. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Udara di sekitar gubuk terasa tebal dengan emosi yang tertahan. Pagi yang semula cerah, kini diselimuti mendung kecemasan dan ketidakpastian. Kedatangan Maya telah meruntuhkan ketenangan yang selama ini mereka rasakan. Sebuah babak baru, penuh konflik dan dilema, baru saja dimulai. Rudy tahu, pertarungan ini tidak hanya tentang mempertahankan Sari, tetapi juga tentang mempertahankan keluarga kecil yang telah mereka bangun dengan susah payah, berlandaskan cinta dan pengorbanan. Gubuk yang biasanya dipenuhi tawa dan obrolan hangat, kini diselimuti ketegangan yang pekat. Rudy, dengan mata menyala-nyala, menatap Maya seolah ingin menelannya hidup-hidup. Amarahnya memuncak, bercampur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia tak bisa menerima begitu saja penjelasan Maya. Bagaimana bisa seorang ibu begitu tega meninggalkan anaknya, lalu tiba-tiba muncul dan menuntut haknya setelah bertahun-tahun? Anda bilang situasi sulit? This is Rudy. Suaranya rendah dan penuh tekanan. Situasi kami di sini jauh lebih sulit dari yang Anda bayangkan. Kami tidak punya apa-apa, nenek saya sudah renta, tapi kami tidak pernah sedikit pun berpikir untuk membuang Sari. Kami menemukannya, kami merawatnya, kami memberikan segalanya yang kami punya, hanya untuk memastikan dia hidup dan bahagia. Dan memejamkan mata, tangannya meremas erat jemarinya sendiri. Hatinya perih mendengar setiap kata yang terucap. Antara rasa iba pada Maya dan rasa sakit melihat Rudy yang begitu terluka, Maya menandok, air mata kembali membasahi pipinya. Saya tahu, Mas. Saya tidak membela diri. Saya tahu saya bersalah besar. Setiap hari saya dihantui rasa bersalah. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Saya ingin Sari hidup lebih baik, Mas. Saya punya pekerjaan yang stabil sekarang,
saya punya rumah yang layak. Saya bisa memberikan semua yang tidak bisa Anda berikan. Kata-kata memberikan semua yang tidak bisa Anda berikan seperti pisau yang mengoyak hati Rudy. Ia tahu secara materi, mereka memang tidak bisa memberikan kemewahan. Mereka bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, cinta yang mereka berikan pada Sari tidak ternilai harganya. Cinta itu murni, tanpa pamrih, tumbuh dari pengorbanan yang tak terhingga. Anda pikir dengan uang, Anda bisa membeli cinta? Anda pikir dengan rumah mewah, Anda bisa menggantikan apa yang sudah kami berikan selama ini? Rudy bangkit berdiri. Langkahnya mondar-mandir di depan Maya. Anda datang setelah Sari tumbuh besar. Setelah kami susah payah merawatnya, sekarang Anda datang seolah pahlawan. Ingin merebutnya. Tidak akan. Nenek akhirnya angkat bicara. Suaranya parau. Nak Maya, kami tidak menuntut apa-apa dari Anda. Kami hanya ingin Sari bahagia. Selama ini, dia bahagia bersama kami. Maya mengangkat pandangannya, menatap nenek. Saya melihatnya, Bu. Saya melihat kebahagiaan Sari. Itu yang membuat saya semakin merasa bersalah. Tapi sebagai ibunya, saya juga punya hak. Saya ingin Sari tahu siapa ibu kandungnya, dan saya ingin dia merasakan kasih sayang dari ibu kandungnya. Kasih sayang. Di mana kasih sayang itu? Saat Sari tergeletak tak berdaya di tumpukan sampah? Di mana Anda saat dia sakit demam? Dan kami tak punya uang untuk membawanya ke dokter? Di mana Anda saat dia menangis di malam hari karena lapar? Rudy melontarkan pertanyaan bertubi-tubi, tak sanggup lagi menahan ledakan emosinya. Setiap kata adalah luapan rasa sakit dan pengorbanan yang telah ia jalani. Maya terdiam, tertohok oleh kata-kata Rudy. Ia tak bisa membantah. Ia memang tidak ada. Ia tak bisa melihat betapa kurus tubuh Rudy dan nenek karena seringkali mengorbankan makan demi Sari. Ia tak tahu betapa seringnya Rudy begadang di malam hari karena Sari rewel. Semua itu adalah pengorbanan yang tak akan pernah bisa ia bayar dengan uang. Di tengah ketegangan itu, pintu gubuk tiba-tiba terbuka. Sari, yang baru pulang sekolah, masuk dengan senyum lebar di wajahnya. Nenek, Bang Rudy, Sari pulang, senyumnya ceria. Senyumnya seketika pudar begitu melihat ketegangan di antara Rudy, nenek, dan wanita asing itu. Matanya yang bulat memancarkan kebingungan. Ia merasakan aura berat yang menyelimuti ruangan. Sari, kemari nak, panggil nenek. Suaranya berusaha terdengar normal. Meskipun masih bergetar, Sari melangkah mendekat, memeluk nenek. Matanya melirik ke arah Maya dengan rasa ingin tahu. Maya menatap Sari, matanya berkaca-kaca. Ada kerinduan yang mendalam terpancar dari tatapannya. Ia ingin memeluk Sari, ingin memperkenalkan diri sebagai ibunya. Namun, ia tahu ini bukan saatnya. Sari belum tahu apa-apa. Sari, ini Tante Maya, kata nenek, mencoba memperkenalkan dengan hati-hati. Maya mengulurkan tangan, mencoba tersenyum pada Sari. Halo sayang, kamu sudah besar ya? Sari menyambut uluran tangan Maya dengan ragu. Ia menatap wajah Maya, lalu beralih menatap Rudy dan nenek, seolah mencari jawaban. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tante teman nenek dan Bang Rudy, tanya Sari polos hantun. Rudy menselos, bagaimana ia harus menjelaskan semua ini pada Sari? Bagaimana mereka akan memberitahu Sari bahwa wanita di depannya adalah ibu kandungnya yang pernah meninggalkannya? Maya menghela napas. Iya, sayang, tante, teman mereka. Ia tak sanggup berbohong, namun juga belum siap mengungkapkan kebenaran. Konflik ini, yang telah lama menjadi bayangan, kini meledak di tengga-tengga keluarga kecil mereka. Sari, meskipun belum sepenuhnya paham, sudah mulai merasakan ketegangan yang menyelimuti. Puncak konflik ini telah tiba. Sebuah dilema besar kini membayangi. Apakah Sari harus kembali pada ibu kandungnya yang memiliki kehidupan lebih baik, atau tetap bersama Rudy dan nenek yang telah merawatnya dengan penuh cinta, meskipun dalam kekurangan? Pertanyaan ini menggantung di udara,
menciptakan beban yang berat di hati setiap orang di gubuk reot itu. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, pertarungan yang bukan hanya memperebutkan seorang anak, tetapi juga tentang definisi sebuah keluarga dan makna cinta. Sejati, udara di dalam gubuk terasa mencekik, penuh dengan emosi yang campur aduk. Setelah Sari kembali ke sekolah, Maya kembali mengutarakan niatnya dengan lebih jelas. Ia ingin mengambil Sari kembali. Kali ini, ia datang dengan argumen yang lebih terstruktur, mencoba meyakinkan Rudy dan Nenek bahwa Sari akan memiliki masa depan yang jauh lebih cerah bersamanya. Saya tahu kalian sangat menyayangi Sari, dan saya sangat berterima kasih atas semua yang sudah kalian lakukan, ujar Maya. Suaranya kini lebih tenang, meskipun masih ada getaran di dalamnya. Tapi, mari kita realistis. Sari butuh pendidikan yang baik, fasilitas yang layak, dan lingkungan yang mendukung. Saya bisa memberikannya semua itu. Saya punya cukup uang untuk menyekolahkan Sari sampai universitas, memberinya les ini itu, dan memastikan dia hidup nyaman. Kalian tidak perlu lagi bersusah payah mencari uang untuknya. Rudy tertawa sinis, tawa yang terdengar pahit. Uang? Anda pikir segalanya bisa dibeli dengan uang? Cinta kami untuk Sari tidak ternilai harganya, Nona. Apa Anda tahu bagaimana kami berjuang setiap hari? Bagaimana nenek saya harus sakit-sakiton demi mencari sedikit rupiah? Bagaimana saya harus bekerja sampai tengah malam hanya untuk memastikan Sari bisa makan enak besok pagi? Itu semua bukan uang yang bisa membayar. Nenek menatap Maya dengan tatapan yang dalam. Nak Maya, kami merawat Sari bukan karena kami ingin balas jasa atau uang. Kami merawatnya karena kami mencintainya, seperti anak kami sendiri. Dia sudah seperti darah daging kami. Anda mungkin bisa memberinya harta, tapi bisakah Anda memberinya cinta yang setulus ini? Cinta yang tumbuh dari pengorbanan, dari air mata, dari tawa yang kami bagi setiap hari. Maya terdiam sejenak. Ia tahu, argumen ini sulit dibantah. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana Sari tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang, meskipun dalam keterbatasan. Itu semua pasti berkat cinta yang diberikan Rudy dan Nenek. Saya tidak mengatakan kalian tidak mencintai Sari, Bu. Justru sebaliknya, saya melihat betapa kalian menyayanginya, kata Maya. Suaranya melunak. Tapi hidup tidak hanya tentang cinta. Ada masa depan yang harus dipikirkan. Saya ingin Sari punya kesempatan yang lebih baik dari saya, dari kalian. Saya tidak ingin dia harus mengais sampah seperti kalian. Saya ingin dia bisa meraih cita-citanya. Cita-cita Sari adalah menjadi guru, Nona. Dan dia bisa meraihnya di sini, bersama kami. Rudy berteriak, amarahnya kembali memuncak. Kami tidak akan membiarkan Anda merebutnya. Dia bukan barang yang bisa Anda ambil begitu saja setelah Anda meninggalkannya. Nenek memegang lengan Rudy, menenangkan. Sabar, Nak Rudy. Lalu, ia beralih ke Maya. Nak Maya, Sari sudah menganggap kami orang tuanya. Ikatan batin kami sudah sangat kuat. Memisahkan dia dari kami, itu akan menyakiti hatinya. Apa Anda tega melihat Sari bersedih? Saya juga sedih, Bu, jawab Maya. Air matanya kembali menetes. Sari adalah putri kandung saya. Saya juga ingin dia ada di sisi saya. Saya ingin menebus kesalahan saya. Saya ingin bertanggung jawab. Negosiasi itu berlanjut selama beberapa jam, diwarnai perdebatan sengit dan emosi yang meluap-luap. Maya meyakinkan dengan janji-janji masa depan yang cerah, fasilitas mewah, dan pendidikan terbaik. Rudy dan Nenek bersikeras dengan argumen cinta, pengorbanan, dan ikatan batin yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Hati mereka terbelah. Di satu sisi ingin Sari mendapatkan yang terbaik. Di sisi lain tak sanggup melepaskannya pada Akornia. Nenek mengusulkan sesuatu. Begini saja, Nak Maya. Biarkan Sari yang memutuskan. Rudy terkejut mendengar usulan Nenek. Bagaimana mungkin anak sekecil Sari bisa memutuskan hal sebesar ini? Maya juga tampak ragu. Apa Sari bisa memahami semua ini, Bu? Dia memang masih kecil, tapi dia sangat peka, jawab Nenek. Biarkan dia merasakan.
Biarkan dia melihat. Sari sudah mengerti banyak hal lebih dari yang kita kira. Akhirnya disepakati, Maya akan menghabiskan waktu beberapa hari untuk berinteraksi dengan Sari, tanpa mengungkapkan identitas aslinya sebagai ibu kandung. Ini adalah kesempatan bagi Maya untuk menunjukkan niat baiknya, dan bagi Sari untuk mengenal sosok Maya lebih dekat. Selama beberapa hari berikutnya, Maya datang berkunjung ke gubuk. Ia membawa beberapa mainan baru untuk Sari, buku cerita yang bergambar indah, dan makanan enak. Ia mencoba bermain dengan Sari, membacakan cerita, dan mengajaknya berbincang. Sari, yang polos dan mudah akrab, tidak menunjukkan kecurigaan. Ia senang mendapatkan mainan baru dan senang diajak bercerita. Namun, Rudy dan Nenek mengamati dengan seksama. Mereka melihat bagaimana Sari, meskipun senang dengan kehadiran Maya, selalu kembali mencari keberadaan Rudy atau Nenek. Saat Maya membacakan cerita, Sari akan melirik ke arah Nenek, seolah mencari persetujuan. Saat Maya mencoba memeluknya, Sari akan sedikit canggung dan lebih memilih untuk mendekap Rudy. Suatu sore, saat Maya sedang bermain boneka dengan Sari, Rudy datang menghampiri mereka. Sari, yang tadinya asyik, langsung meninggalkan bonekanya dan berlari memeluk kaki Rudy. "Bang Rudy pulang," serunya riang. Maya melihat pemandangan itu. Ia melihat tatapan Sari yang begitu penuh cinta pada Rudy. Ia melihat bagaimana Sari begitu nyaman dalam dekapan Rudy, seolah tidak ada tempat lain yang lebih aman. Ia melihat tawa Sari yang renyah saat Rudy menggendongnya, mengayun-ayunkannya. Hati Maya mencelos. Ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Ia bisa memberikan harta, fasilitas, dan pendidikan terbaik, tapi ia tidak bisa membeli kebahagiaan sejati yang terpancar dari mata Sari saat bersama Rudy dan Nenek. Ia tidak bisa menciptakan ikatan batin yang telah terjalin selama bertahun-tahun, yang tumbuh dari setiap tetesan keringat, setiap pengorbanan, dan setiap tawa yang dibagi. Melihat pemandangan itu, Maya menyadari bahwa perjuangannya untuk mengambil Sari kembali mungkin akan menyakiti Sari lebih dari yang ia bayangkan. Sari mungkin akan memiliki hidup yang lebih mewah bersamanya, tetapi apakah itu akan membuatnya bahagia? Apakah ia akan kehilangan tawa riangnya? Apakah ia akan kehilangan ikatan tulus yang telah menjadi bagian dari dirinya? Pertanyaan itu menusuk hati Maya. Ia mulai melihat Sari bukan sebagai hak yang harus ia rebut kembali, melainkan sebagai seorang anak yang berhak mendapatkan kebahagiaan sejati. Dimanapun ia berada, hati Maya terbelah antara keinginan memiliki dan keinginan melihat Sari bahagia. Matahari sore menyelinap masuk melalui celah dinding gubuk, menerangi dibu-dibu yang menari di udara. Suasana hening, hanya ada suara napas Sari yang teratur saat ia tertidur di pangkuan Nenek. Rudy duduk di samping, termenung, menatap Maya yang duduk di depannya. Setelah beberapa hari berinteraksi dengan Sari, kini saatnya bagi Maya untuk mengungkapkan keputusannya. Ketegangan masih terasa, namun ada sesuatu yang berbeda di wajah Maya. Ada ketulusan yang baru, bercampur dengan kelegaan dan sedikit kesedihan. Maya menatap Sari yang terlelap, lalu beralih menatap Rudy dan Nenek. Ada air mata di matanya. Namun, kali ini bukan air mata penyesalan atau kekecewaan, melainkan air mata keharuan. "Saya sudah memikirkannya baik-baik, Bu, Mas Rudy," ujar Maya. Suaranya pelan dan penuh emosi. "Saya sudah melihat sendiri. Melihat bagaimana Sari tertawa bersama kalian, bagaimana dia mencari kalian saat saya ada di dekatnya. Saya melihat kebahagiaan yang tulus di matanya. Dan saya menyadari satu hal." Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya yang bergejolak. "Cinta yang kalian berikan pada Sari, itu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa saya tawarkan. Saya bisa memberinya rumah yang megah, pakaian bagus, pendidikan terbaik, tapi saya tidak bisa memberinya kebahagiaan dan ikatan batin seperti yang sudah kalian berikan." Rudy dan Nenek saling pandang,
mencoba memahami arah pembicaraan Maya. Ada sebersit harapan, namun mereka masih ragu. Saya salah, lanjut Maya. Matanya kini menatap lurus ke arah Rudy. Saya salah karena berpikir bahwa dengan materi, saya bisa menebus kesalahan saya dan merebut Sari kembali. Saya salah karena menganggap cinta bisa diukur dengan uang. Sari bahagia di sini. Dia mencintai kalian dengan segenap hatinya, dan kalian mencintainya dengan cara yang sama. Ikatan ini terlalu kuat untuk saya rusak. Hening sejenak. Rudy dan Nenek masih mencerna setiap kata. Apakah ini berarti Maya menyerah? Jadi, Nenek memulai, suaranya tercekat. Maya tersenyum tipis, senyum yang tulus. Saya tidak akan mengambil Sari. Saya tidak akan memisahkannya dari kalian. Ucapan itu seperti embun penyejuk yang membasahi hati Rudy dan Nenek. Beban berat yang selama ini mereka pikul seolah terangkat. Rudy merasakan kelegaan yang luar biasa hingga matanya ikut berkaca-kaca. Tapi Maya melanjutkan, membuat Rudy dan Nenek kembali menahan napas. Saya ingin tetap menjadi bagian dari hidup Sari, sebagai bibinya, sebagai orang yang peduli padanya. Saya ingin membantu kalian. Rudy dan Nenek menatapnya dengan keheranan. Membantu? Saya tidak akan ikut campur dalam pengasuhan Sari. Saya tidak akan mencoba menggantikan peran kalian, jelas Maya, seolah membaca pikiran mereka. Tapi saya ingin memberikan dukungan. Saya ingin memastikan Sari bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa kalian harus bersusah payah lagi. Saya ingin membantu agar kalian semua bisa hidup lebih baik. Maya kemudian menjelaskan niatnya. Ia bersedia membantu biaya sekolah Sari sepenuhnya. Mulai dari uang pangkal, SPP bulanan, hingga kebutuhan, buku, dan seragam. Ia juga bersedia memberikan modal usaha untuk Nenek, agar Nenek bisa mengembangkan kerajinan tangannya dan tidak perlu lagi bergantung pada hasil memulung yang tak menentu. Dan untuk Rudy, ia menawarkan kesempatan untuk belajar keterampilan lain, agar Rudy bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan stabil, tidak lagi harus mengais sampah. Rudy dan Nenek terdiam, tak bisa berkata-kata. Ini adalah tawaran yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah kelegaan yang luar biasa membanjiri hati mereka. Mereka tidak perlu berpisah dengan Sari, dan Sari bisa mendapatkan masa depan yang layak. Apa Anda yakin, Nak Maya? Tanya Nenek, suaranya penuh haru. Maya mengangguk. Senyumnya kini benar-benar lepas. Saya yakin, Bu. Ini adalah cara saya menebus kesalahan. Saya tidak bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi saya bisa membantu membangun masa depan yang lebih baik untuk Sari. Bersama kalian. Ia menatap Rudy. Mas Rudy, saya tahu saya banyak salah. Saya tidak akan pernah bisa membayar pengorbanan kalian. Tapi saya mohon, izinkan saya menjadi bagian dari keluarga kalian. Setidaknya sebagai orang yang peduli dan ingin membantu. Rudy menatap Maya. Amarah yang semula membakar hatinya kini perlahan pudar, digantikan oleh rasa haru. Dan wanita di depannya ini, yang tadinya ia anggap sebagai musuh yang ingin merebut Sari, kini menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Ia melihat penyesalan yang mendalam dan niat baik yang murni. Terima kasih Nona Maya, ujar Rudy. Suaranya serak. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Ada rasa syukur yang meluap-luap dalam hatinya. Nenek menggenggam tangan Maya. Terima kasih banyak, Nak. Terima kasih sudah berbesar hati. Keputusan Maya ini adalah puncak konflik yang tak terduga dan resolusi yang paling indah. Badai yang melanda keluarga kecil mereka kini mulai mereda, digantikan oleh secercah cahaya harapan. Mereka tidak hanya mendapatkan dukungan finansial, tetapi juga sebuah jalinan keluarga baru yang tumbuh dari pengorbanan, cinta, dan kesadaran akan arti kebahagiaan sejati. Sari, yang masih terlelap, tidak akan pernah tahu betapa besar pengorbanan dan keikhlasan yang telah terjadi demi masa depannya. Namun, ia akan tumbuh besar dalam cinta yang berlimpah
Dari dua keluarga yang kini bersatu demi kebahagiaannya, keputusan Maya untuk tidak mengambil Sari, dan sebaliknya, menawarkan dukungan, adalah titik balik yang mengubah segalanya bagi Rudy, Nenek, dan Sari, gubuk reot mereka. Yang tadinya menjadi saksi bisu perjuangan keras, kini mulai menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Ada semangat baru yang membara. Harapan yang dulu hanya berupa mimpi, kini mulai terasa nyata. Maya memulai dukungannya dengan memastikan pendidikan Sari berjalan lancar. Ia membayar penuh seluruh biaya sekolah Sari, mulai dari SPP, buku, seragam, hingga kebutuhan ekstrakurikuler. Sari kini bisa memiliki seragam bersih, buku-buku pelajaran yang lengkap, dan alat tulis yang layak. Ia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya dan bisa fokus pada belajarnya. Rudy seringkali melihat Sari belajar di malam hari dengan buku baru. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Rasa bangga memenuhi dada Rudy. Impiannya untuk Sari kini mulai terwujud. Selain itu, Maya juga memberikan modal usaha yang cukup besar untuk Nenek. Dengan modal itu, Nenek tidak hanya mengembangkan kerajinan tangan dari barang bekas, tetapi juga mulai membuat kue-kue tradisional yang ia jual ke waring-waring dan tetangga. Kue buatan Nenek ternyata disukai banyak orang, dan usaha kecilnya berkembang pesat. Mereka tidak perlu lagi mengais sampah setiap hari, meskipun Rudy sesekali masih melakukannya untuk menjaga rutinitas dan membantu tetangga. Penghasilan mereka meningkat, dan mereka bisa makan dengan lebih layak, bahkan bisa menabung untuk kebutuhan mendesak. Bagi Rudy sendiri, Maya memberikan kesempatan yang luar biasa. Ia menyarankan Rudy untuk belajar keterampilan montir, mengingat Rudy punya ketertarikan pada mesin dan selalu sigap memperbaiki barang-barang rusak. Maya membantu Rudy mendaftar di kursus singkat montir motor dan mobil. Rudy belajar dengan giat, menyerap setiap ilmu yang diberikan. Dalam waktu beberapa bulan, ia sudah cukup mahir. Dengan bantuan koneksi Maya, Rudy mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel kecil. Meskipun gaji awalnya tidak besar, pekerjaan itu jauh lebih stabil dan memberinya harapan masa depan yang lebih baik dibandingkan menjadi pemulung. Hubungan antara Maya, Rudy, dan Nenek pun perlahan berubah. Kecurigaan dan amarah yang sempat menyelimuti kini digantikan oleh rasa saling percaya dan hormat. Maya tidak lagi datang sebagai sosok asing yang menuntut, melainkan sebagai anggota keluarga yang baru. Ia sering berkunjung, tidak hanya untuk melihat Sari, tetapi juga untuk membantu Nenek di dapur, atau mengobrol santai dengan Rudy. Ia tak lagi mengenakan pakaian mewah, seringkali datang dengan pakaian sederhana, seolah ingin menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Sari, yang sudah tahu bahwa Tante Maya adalah ibu kandungnya, sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Nenek dan Rudy dengan hati-hati dan penuh pengertian, menerima Maya dengan hati yang terbuka. Awalnya, ia sedikit bingung, namun setelah Nenek dan Rudy menjelaskan dengan sabar, Sari bisa memahami. Ia tidak merasa dibuang, melainkan merasa dicintai oleh banyak orang. Ia kini memiliki 2 ibu dan 2 kakak. Karena Maya juga punya 2 anak remaja yang sesekali diajaknya berkunjung. "Tongt, Maya baik sekali ya, Bang Rudy," kata Sari suatu sore, saat Maya baru saja pulang. Rudy tersenyum. "Iya nak, Tante Maya memang baik, berarti Sari punya banyak orang yang sayang Sari ya?" lanjut Sari, matanya berbinar. "Tentu saja," jawab Rudy, memeluk Sari erat. Hatinya penuh kehangatan. Ia merasa lega dan bersyukur. Pergulatan batin yang ia alami dulu kini telah berganti dengan kedamaian. Terbentuknya hubungan yang harmonis ini bukan tanpa usaha. Ada banyak percakapan hati ke hati antara Rudy dan Maya, antara Nenek dan Maya. Mereka saling memaafkan, saling memahami, dan saling berjanji untuk bersama-sama memberikan yang terbaik bagi Sari. Maya seringkali mengakui kesalahannya di masa lalu, dan Rudy serta Nenek memaafkannya dengan tulus. Mereka memahami bahwa Maya juga adalah korban dari situasi yang sulit. Kondisi hidup Rudy, Nenek, dan Sari berangsur-angsur membaik. Gubuk mereka diperbaiki,
Dinding-dindingnya dicat ulang, dan atapnya diganti. Mereka bahkan bisa memasang toilet sederhana di dalam gubuk. Meskipun tidak semewah rumah mari-mari kota, gubuk itu kini terasa nyaman dan layak huni. Mereka tidak lagi hidup dalam kekhawatiran akan makanan atau kebutuhan dasar. Ada stabilitas, ada harapan. Malam-malam di gubuk kini semakin hangat. Nenek masih menceritakan dongeng. Rudy masih bermain dengan Sari, dan kini Maya juga sering bergabung, mendengarkan atau ikut bercerita. Tawa Sari yang renyah selalu mengisi setiap sudut ruangan, menjadi melodi kebahagiaan mereka. Jembatan kasih sayang yang baru telah terentang, menghubungkan dua dunia yang berbeda, dunia kemiskinan dan perjuangan, dengan dunia yang lebih mapan. Namun, jembatan itu dibangun bukan oleh materi semata, melainkan oleh fondasi cinta, pengertian, dan keikhlasan. Keluarga mereka kini lebih besar, lebih beragam, namun juga lebih kuat. Sari adalah bukti nyata bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan darah, status sosial, atau materi. Cinta itu tumbuh di mana saja, kapan saja, selama ada hati yang tulus untuk memberi dan menerima. 15 tahun telah berlalu sejak hari itu, sejak Maya, ibu kandung Sari, memutuskan untuk tidak merebut putrinya dan memilih untuk membangun jembatan kasih sayang yang baru. Gubuk reot di permukiman kumuh itu kini telah digantikan oleh sebuah rumah kecil yang kokoh dan bersih, berdiri tegak di lokasi yang sama. Sebuah pengingat akan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Rumah itu mungkin tidak mewah, namun penuh dengan kehangatan dan kenangan. Sari, kini seorang wanita muda berusia 21 tahun, adalah kebanggaan Rudy dan nenek. Ia telah lulus dari universitas dengan predikat cum laude, meraih gelar sarjana. Dan impian masa kecilnya untuk menjadi guru telah terwujud. Ia kini mengajar di sebuah sekolah dasar di pinggir kota, dengan semangat mengabdi yang tulus kepada anak-anak, terutama mereka yang kurang beruntung. Setiap kali Sari pulang dari mengajar, senyumnya selalu merekah, membawa energi positif yang menular. Nenek, meskipun kini sudah sangat renta, masih terlihat bugar. Rambutnya telah memutih seluruhnya, namun matanya masih memancarkan kasih sayang yang sama. Ia tidak lagi membuat kerajinan tangan. Usaha kue-kuenya kini dipegang oleh seorang tetangga yang ia bimbing. Nenek menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membaca Al-Quran dan mengamati Sari yang tumbuh dewasa dengan penuh kebahagiaan. Setiap kali Sari memeluknya, nenek akan membelai rambut Sari dengan tangan keriputnya, berbisik doa-doa syukur. Rudy, yang kini berusia 30-an, telah menjadi kepala bengkel yang sukses. Usaha bengkelnya yang dimulai dari kecil, kini memiliki beberapa karyawan dan pelanggan tetap. Kehidupannya jauh lebih stabil. Ia tidak lagi harus mengais sampah, namun ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia seringkali memberikan pekerjaan kepada anak-anak muda dari permukiman kumuh itu, membantu mereka mendapatkan keterampilan dan penghasilan yang layak. Ia juga sering menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membantu warga yang kesulitan. Rudy tetap rendah hati, tak pernah melupakan betapa sulitnya ia dulu. Hubungan antara Rudy, nenek, Sari, dan Maya tetap erat. Maya, yang kini sudah menikah lagi dan memiliki keluarga sendiri, seringkali berkunjung. Ia tidak pernah absen dalam setiap momen penting Sari, mulai dari kelulusan sekolah, wisuda, hingga acara-acara keluarga sederhana. Hubungan mereka adalah contoh nyata bahwa ikatan hati bisa lebih kuat dari ikatan darah. Maya juga terus memberikan dukungan yang tidak hanya berupa materi, tetapi juga nasihat dan perhatian. Anak-anak Maya juga tumbuh akrab dengan Sari, menganggapnya seperti kakak kandung mereka. Suatu sore, Sari sedang duduk di teras rumah mereka yang baru, membaca buku. Rudy menghampirinya, lalu duduk di sampingnya. "Sari senang ya jadi guru?" tanya Rudy. Sari menoleh, tersenyum lebar. "Sangat senang Bang Rudy. Sari suka melihat anak-anak belajar. Mereka punya semangat yang luar biasa." "Abang bangga sama Sari," kata Rudy,
mengusap kepala Sari. Sari juga bangga sama Bang Rudi dan Nenek, jawab Sari, suaranya tulus. Tanpa kalian, Sari tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih banyak, Bang. Rudi memeluk Sari erat. Ia merasakan kehangatan yang menjalar di hatinya. Ini adalah impiannya yang telah terwujud. Nenek keluar dari rumah, membawa teh hangat. Mereka bertiga duduk bersama di teras, menikmati senja yang damai. Aroma masakan dari dapur tercium, dicampur dengan aroma bunga melati yang ditanam Sari di depan rumah. Meskipun Sari sudah mengetahui kisah masa lalunya, ia tidak pernah menyimpan dendam pada Maya. Justru sebaliknya, ia merasa beruntung memiliki dua keluarga yang mencintainya dengan tulus. Ia tahu, di balik setiap kesulitan, selalu ada pelajaran berharga. Ia tahu, di balik setiap pengorbanan, ada cinta yang tak terhingga. Senandung harapan terus bergema di rumah itu, melampaui waktu dan generasi. Sebuah cerita tentang seorang anak yatim piatu yang menemukan bayi di tempat sampah, merawatnya dengan penuh cinta, dan akhirnya menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari kehangatan sebuah keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan pengertian. Mereka mungkin telah melewati badai yang dahsyat, namun mereka berhasil menemukan cahaya di ujungnya, dan kini mereka hidup dalam kebahagiaan yang abadi, senantiasa bersyukur atas anugerah terindah yang pernah mereka miliki, cinta yang tak terbatas, dan harapan yang tak pernah padam. Sari, Rudi, Nenek, dan Maya, mereka adalah bukti bahwa keluarga sejati terbentuk dari hati,